Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua, saya Imam Habib Nur dan Mas Mufarid Ana akan menerangkan tentang model aplikasi aljabar linear pada model pertukaran barang atau barter. Nah, untuk intro, jadi pada zaman dahulu kan ada pekerjaan masyarakat Indonesia pada waktu itu kan kebanyakan ada petani, kemudian produsen alat, kemudian ada produsen pakaian juga. Nah, di saat itu belum ada sistem keuangan yang jelas untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga untuk mendapatkan barang itu dilakukanlah pertukaran barter atau tukar barang. Kemudian sistem barter dianggap kurang praktis, sehingga guna untuk memperefisienkan sistem barter, masyarakat memutuskan untuk menggunakan sistem keuangan. Nah, sistem keuangan itu diasumsikan bahwa tidak ada akumulasi modal dan utang, sehingga untuk harga tiap barang yang dihasilkan dari tiap-tiap produsen menunjukkan nilai sistem barter yang ada. Dari hal tersebut, aljabar linear dapat diterapkan untuk menentukan nilai dari ketiga jenis barang yang diproduksi tiap produsen. Nah, kemudian kita misalkan A itu sebagai petani, B adalah produsen alat dan perkakas, dan C produsen pakaian. Dan kemudian X1 merupakan nilai barang dari petani, X2 nilai barang dari produsen, dan X3 nilai barang dari produsen pakaian. Kemudian dapat dibentuk dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, pada tabel tersebut, baris itu menyatakan barang yang diterima, dan kemudian kolom menyatakan barang yang diproduksi. Kemudian jumlah nilai barang yang diterima harus sama dengan nilai barang yang diproduksi. Kemudian dari tabel tersebut, apabila dibentuk persamaan linear, bisa dibuat sebagai berikut: sepertiga X1 plus sepertiga X2 plus sepertiga X3 sama dengan X1. Terus sepertiga X1 plus seperdua X2 ditambah seperenam X3 sama dengan X2. Kemudian sepertiga X1 plus seperenam X2 plus seperdua X3 sama dengan X3. Persamaan tersebut bisa ditulis sebagai persamaan homogen sebagai berikut. Min 2/3 X1 plus sepertiga X2 plus sepertiga X3 sama dengan 0. Sepertiga X1 min seperdua X2 plus seperenam X3 sama dengan 0. Dan sepertiga X1 plus 1/6 X2 min setengah X3 sama dengan 0. Kemudian terus dibentuk matrik, membentuk seperti itu, dan dilakukan proses OBE. Di sini untuk proses OBE-nya tidak dicantumkan karena kami sudah beranggapan kalau teman-teman semua sudah mampu proses OBE. Jadi sehingga langsung diperoleh hasilnya, yaitu untuk X1 sama dengan min X3 dan X2 sama dengan min X3. Dalam hasil akhir tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat satu variabel bebas, yaitu X3. Jadi di sini kita bebas untuk menentukan X3-nya berapa. Nah, di sini kita menentukan untuk variabel bebasnya yaitu X3 sama dengan 1, sehingga didapat nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 juga. Sehingga nilai dari barang yang diproduksi yaitu barang dari petani itu bernilai 1, barang dari produsen alat dan perkakas juga 1, dan barang dari produsen pakaian juga bernilai 1. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih
atas presentasinya. Oke, silakan saya buka untuk pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ayo, siapa yo? Mas Batistuta, Mas Lutfi, Mas Mbak Ambar, Mas Aurizan, Mas Fariduddin Zidan. Silakan tanya boleh. Atau tadi OBE-nya mau ditanyakan prosesnya boleh. Oke, kalau nggak ada sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Saya mau tanya yang di bagian grafik tadi, Mas. Apa diagram tadi? Kenapa ada loop itu, Mas? Dari mana, Mas? Loop itu menandakan dia menyimpan sebagian itu untuk dirinya sendiri, Pak. Jadi misal kalau petani itu sepertiga buat dirinya sendiri, yang produsen perkakas setengah buat dirinya sendiri, yang produsen pakaian juga setengah buat dirinya sendiri. Oh, gitu. Jadi semuanya dapat semua ini ya? Ya, Pak. Semuanya dapat barangnya sama, teman. Yang di sini yang kita cari itu apa namanya? Kayak rate-nya apa namanya? Rate itu apa ya? Nilai tukarnya itu ya yang mau ditentukan ya? Ya, Pak. Di sini apa kebetulan nilai untuk tiap barang itu sama karena juga angka-angkanya ini kami ambil dari buku Stephen J. Leon. Oh, yang Leon. Ada di latihan soal kok. Ya. Kalau yang dari asumsi tadi mana, Mas? Yang naik ke atas tadi? Slide sebelumnya. Oke, jadi selalu bisa dibuat SPL ya tadi ya, Mas ya? Bisa, Pak. Oke, kenapa, Mas? Kok bisa selalu dibuat SPL? Ya karena dia apa ya? Untuk setiap dia memproduksi barang untuk mau ditukarkan barang dari produsen lain itu nanti ya gimana ya? Akan selalu bisa dijadikan SPL, Pak. Soalnya nanti juga itu ini kan niatnya untuk menentukan suatu nilai barang itu biar nanti barternya itu adil gitu. Adil. Iya, 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 iya. Oke, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Silakan loh ini. Kalau ini kalian mungkin jarang mengalami ya barter ya? Nggak pernah, Pak, malah. Malah nggak pernah ya? Ya, karena sudah ada alat tukar ya. Pakai uang ya. Oke, silakan ada pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, nggak ada. Jadi sejauh ini alat kita masih OBE biasa ya? Dari yang kemarin ya? Yang apa kemarin tuh? Yang traffic flow, arus lalu lintas, kemudian arus listrik.
kemudian Pesan. oh kalau pesan pakai inverse ya kan ya. Oh iya. Oh iya sih pakai inverse. Jadi arus listrik, kemudian traffic flow, arus lalu lintas, kemudian reaksi kimia dan model barter ini menggunakan OBE yang biasa ya. Kalau Mas Haurizan kemarin pakai yang kode ya, kode rahasia, dia menggunakan inverse matrix. Walaupun mencari inverse itu bisa pakai OBE bisa ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya, oke nanti aja ya. Oke. Yang tentang pangkat matrik ya kemarin ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Kalau nggak ada, terima kasih Mas Imam Hafid dan Mas Mufaris Anna atas presentasinya ya. Sama-sama, Pak. Ya, ini memberikan pengetahuan baru ya bagi teman-teman bagaimana kita memandang sebuah masalah itu, apakah ada peluang dia bisa diselesaikan menggunakan javelin atau tidak ya. Mungkin nanti kalian bisa bisa menebak ya, oh ini bisa pakai matriks, oh ini tidak bisa ya. Nanti mungkin kalian akan mendapatkan di mata kuliah matematika, pemodal matematika nanti ya. Dan matematika, kemudian mata kuliah program linier, ya kan, set operasi itu kan. Walaupun kalau dari operasi itu dia tidak SPL murni ya, karena dia bukan persamaan ya. Tapi apa tadi pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ada yang kurang dari atau yang lebih dari ya kalau di program linier dan set operasi. Jadi langkah awalnya mungkin masih pakai matriks, tapi setelah itu kan ada teknik tersendiri ya. Mirip-mirip OBE kan. Apa namanya itu? Metode Simplex ya. Oke, ini udah 50 menit ya. Kita istirahat dulu. 40 menit. Kita istirahat sebentar.